Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pojok Lide TV, channel blusukane wong Plandaan Jombang. Nah, untuk hari ini saya berada di Bumi Wali, yaitu di Kota Tuban. Tepatnya saya ini berada di Desa Manilo, Soko Tuban. Nah, di kesempatan kali ini saya penelusuran jejak para wali, yang mana di tempat ini dipercaya dulunya adalah tempat bertapanya Raden Said, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Nah, beliau bertapa di aliran sungai ini untuk menunggu tongkat dari Kanjeng Sunan Bonang. Dan di pinggiran sungai inilah beliau melakukan. Cuma untuk sekarang rimbun bambunya sudah tidak ada, mungkin sudah hilang diterjang banjir. Jadi di Tuban memang dikenal dengan bumi para wali. Jadi tidak heran jika di sini masih banyak sekali jejak atau petilasan-petilasan dari para wali. Seperti itu. Dan sungainya ini ya, untuk lokasi duduknya tepat di bawah ini. Ini menurut warga sekitar yang asli tempat duduknya di sini. Dan pada akhir dari petualangannya menjadi Beranda Lokajaya, beliau bertemu dengan Sunan Bonang di tempat ini. Nah, di depan saya ini adalah merupakan sebuah tempat keramat, walaupun sebelumnya tidak pernah ada bangunan, karena bangunan ini bangunan baru ya. Dan diyakini tempat ini punya nilai kesakralan tertentu, atau bagi para peziarah orang supranatural, tempat ini punya kekuatan atau ya nilai gaib yang hingga dibuatlah tempat seperti ini. Hampir mirip seperti makam. Namun bukan di sini ya tempat pertapaan Raden Said Sunan Kalijaga. Nah, kita akan menuju ke titik dari tempat beliau menunggu tongkat Sunan Bonang yang ada di sana. Sebelum sampai lokasi ini, saya pernah beranggapan bahwa pertapaan Raden Said itu di pinggir Bengawan ya. Namun ternyata di sini, di sungai kecil yang itu desa Milo ya. Di sini teman-teman, jadi di depan saya ini ada pohon seperti pohon apa, sengon ini ya. Ini pohon sengon, dan dulu sebelum ada pohon sengon ini, di sini ada rumpun bambu yang sekarang sudah tidak ada ya, mungkin karena mati atau ya karena saking lamanya lapuk dimakan usia. Jadi pohon bambu yang merupakan tongkat dari Sunan Bonang itu dulu ada di sini, di tempat ini. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi ketika Raden Said melakukan aksinya membegal atau merampok seorang yang beliau sendiri tidak tahu kalau yang dirampok itu adalah Sunan Bonang. Jadi di tempat ini Raden Said melihat tongkat Sunan Bonang itu ada lapisannya emas, maka diambil atau ditarik gitu ya, sehingga Sunan Bonang terjatuh dan menangis ya. Kalau melihat dari ceritanya seperti itu, kita lihat di film-film ya. Jadi Sunan Bonang terjatuh menangis, lalu Raden Said bertanya,
dalam ya bahasa Jawa seperti kenapa kok menangis ketika saya rampok. Ternyata kenapa kamu mengambil tongkatku yang hanya emasnya hanya lapisan sedikit. Lalu Sunan Bonang menunjuk ke buah pohon aren ya, yang ada pohonnya, dan dilihat oleh Raden Said pohon aren itu berbuah emas, teman-teman. Nah, dan ketika dipanjat lalu berubah menjadi aslinya wujud pohon aren. Lalu terjatuhlah Raden Said itu, dan ketika itu Raden Said sadar bahwa yang di depannya itu adalah merupakan orang sakti. Nah, karena melihat kesaktian dari Sunan Bonang itu, maka Raden Said punya rasa atau niat ingin berguru gitu ya di Sunan Bonang. Dan untuk menguji kesetiaan dari Raden Said itu yang dulu merupakan punya nama yang sangat kondang, yaitu Brandalukajaya, ditancapkanlah tongkat Sunan Bonang itu di tempat ini, di depan itu, yang sekarang ada ditumbuhi pohon sengon itu ya. Dan sampai kurang lebih 8 tahun Raden Said menunggu. Akhirnya kembalilah Sunan Bonang dan masih melihat Raden Said duduk bersila dan dirambati akar atau dililit oleh akar di tempat ini. Bisa atau sudah tumbuh menjadi bambu dan menjadi rumpun bambu. Nah, disitulah akhirnya diangkatlah menjadi murid Sunan Bonang, lalu dinobatkan sebagai wali penutup atau wali songo, yaitu Sunan Kalijaga. Oke, di tempat ini ya. Nah, jadi tempat ini ya dulu merupakan sungai yang lurus menurut sumber folklore dari masyarakat, bahwa ini sungai ini lurus, belum ada jembatan ya. Ini jembatannya masih baru, namun karena ya kesaktian dari Waliwo itu, sungai yang seharusnya lurus itu berbelok arah ya teman-teman, menghindari dari tempat duduknya Raden Said yang ada di depan saya ini. Oke. Jadi di tempat ini, di samping disinilah titik dari pertapaan Sunan Kalijogo, ada tempat lain ya teman-teman, yaitu merupakan petilasan. Kita akan ke sana, kita akan menuju ke petilasan dari Raden Said Sunan Kalijogo, yang sampai sekarang tempat itu masih diuri-uri dan diramatkan, serta itu merupakan sebuah punden desa ya teman-teman, punden desa warga desa Manilo ini ya. Kita menuju ke lokasi. Ini sangat besar. Dan sebelah kanan ini musola. Nah, di sinilah teman-teman, ini adalah merupakan petilasan dari Sunan Kalijogo, tempat petilasan atau tempat pertapaan Raden Said Sunan Kalijaga ya. Di desa Menilo ya, Soko yang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sayang sekali ini digembok ya. Digembok, dan ini apa ya? Petilasan ya. Itu ada 2 buah batu yang di dalam dari lubang ini banyak sekali tabur kembang ya. Iya. Yang menunjukkan bahwa tempat ini memang sering digunakan untuk ritual, dan di sana ada Al-Qur'an. Ada sumber folklore dari masyarakat juga yang menyebutkan bahwa pernah ada orang yang melakukan ritual ya atau semedi di sini, dan orang tersebut mendapat atau bertemu dengan sosok misterius ya, yang diduga adalah perwujudan dari Raden Said. Namun ini hanya cerita folklore ya. Untuk kebenarannya juga masih sangat diragukan. Namun ini yang kita terima dari masyarakat atau cerita dari masyarakat. Nah, ini adalah petilasan Raden Said Sunan Kalijogo. Dan setelah melakukan pertapaan itu, akhirnya beliau bertobat, tidak melakukan aksinya lagi, tidak merampok lagi, dan tidak disebut sebagai atau mendapat gelar Brandalukajaya, namun sebagai Sunan Kalijogo. Kenapa kok disebut Sunan Kalijogo? Karena sesuai dengan ujiannya diterima dari gurunya, yaitu Sunan Bonang, Raden Said diuji untuk menunggu tongkatnya Sunan Bonang, dan dengan kesetiaannya sampai 8 tahun lebih ya, kurang lebih 8 tahun, sudah sangat teruji bahwa Raden Said memang setia dan benar-benar ingin bertobat dan berguru dengan atau kepada Sunan Bonang. Nah, setelah itu dinobatkanlah menjadi Sunan Kalijogo. Tempat yang sangat bersejarah,
yang tentunya kita sangat bangga ya teman-teman, bisa menunjukkan ke teman-teman semuanya. Disinilah dulu Wali Penutup atau Wali Songo melakukan pertapaannya di pinggir sungai, dan di depan sana itu adalah persawahan. Nah, menurut cerita dari masyarakat, sawah itu dulunya adalah sungai. Jadi sungainya tidak sekecil itu. Sungainya dulu sangat lebar karena proses erosi ya, jadinya sungai itu semakin dangkal, semakin menyempit, dan tersisalah hanya selebar kurang lebih 2 atau 3 meter ya tadi, dengan kedalaman yang sangat dangkal. Dulunya sangat luas dan dalam gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, sekian untuk info di Bumi Wali. Semoga ini bermanfaat, alam kita tetap lestari. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.